apa itu Tidy Treats. Jadi Tidy Treats adalah bisnis yang bergerak di bidang daur ulang pakaian bekas. Nah, Tidy Treats sendiri itu menyediakan dua jasa. Yang pertama itu jasa pre-love. Di sini jasa pre-love itu fokus kepada pendaur ulang pakaian layak pakai, dan kemudian untuk pakaian-pakaian yang tidak layak pakai itu akan diubah menjadi kain perca dan kemudian dijadikan produk baru, yaitu sarung bantal, tote bag, dan selimut. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabil Fajar. Kali ini aku akan menjelaskan tentang filosofi logo Tidy Treats. Nah, filosofi logo Tidy Treats ada apa aja sih? Yang pertama adalah logo Tidy Treats yang menampilkan tumpukan baju yang dimaknai sebagai huruf A dalam treats. Hal ini memberikan identitas visual yang kuat dan menunjukkan fokus pada produk dari pakaian bekas atau kain perca. Kedua, ada logo ini juga mencakup elemen benang dan jarum, melambangkan nama treats dan mengingatkan pada proses menjahit yang esensial dalam pembuatan produk Tidy Treats. Dan yang ketiga adalah font dalam logo yang dirancang menyerupai benang. Hal ini memberikan kesan visual yang konsisten dengan tema daur ulang dan kerajinan, sekaligus memperkuat identitas merek. Selain kita Sania Zulfa, dan di sini saya akan menjelaskan tentang visi dari Tidy Treats. Nah, Tidy Treats ini memiliki visi akan menjadi merek terdepan yang menginspirasi perubahan dalam gaya hidup berkelanjutan melalui inovasi produk dari daur ulang barang bekas yang memberikan nilai lebih bagi konsumennya dan ikut serta berkontribusi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan kreatif. Saya Kamsal Salsabila, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai misi dari Tidy Treats. Berdasarkan visi yang sudah sebelumnya dijelaskan, di sini saya akan menjelaskan 4 misi yang dimiliki oleh Tidy Treats. Yang pertama adalah mengubah barang bekas menjadi produk fungsional dan stylish seperti tote bag, selimut, dan sarung bantal yang membantu mengurangi sampah tekstil dan mendorong keberlanjutan. Yang kedua adalah mendorong konsumen untuk berpartisipasi dalam gerakan daur ulang dengan menyediakan produk yang tidak hanya berguna tetapi juga memiliki nilai estetika yang tinggi. Yang ketiga adalah menyediakan produk yang terjangkau dan dapat diakses oleh berbagai kalangan tanpa mengorbankan adanya desain dan kualitas. Yang keempat, yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendaur ulang barang bekas dan gaya hidup ramah lingkungan. Saya Ruby Permata Hartomi. Di sini saya akan menjelaskan customer segmen pada ide bisnis Tidy Treats. Customer segmen ide bisnis Tidy Treats berfokus pada konsumen, terutama pada Gen Z dan milenial yang memiliki minat terhadap produk kreativitas dari produk handmade, pakaian tidak terpakai, dan memiliki minat tren pada DIY. Kemudian Gen Z dan milenial yang memiliki minat pada penggunaan jasa preloved pakaian tidak terpakai akibat dampak fast fashion. Kemudian Gen Z dan milenial yang cenderung aktif bersosial media dalam membeli pakaian di media digital. Halo, aku Mutia Nabil Mumtaz. Di sini aku akan menjelaskan tentang value propositions dari Tidy Treats. Tidy Treats berfokus pada penciptaan produk yang fungsional dari pakaian bekas dengan penekanan pada keberlanjutan. Nah, dengan memanfaatkan pakaian yang tidak terpakai, Tidy Treats mengubah menjadi produk baru yang bernilai tinggi, seperti sarung bantal, tote bag, dan selimut. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi limbah tekstil, tetapi juga memberikan kehidupan baru bagi barang-barang yang dianggap tidak berguna. Proses upcycling di Tidy Treats melibatkan beberapa teknik kreatif seperti penggabungan pakaian, perubahan model, dan penambahan hiasan atau material yang dirancang untuk memaksimalkan potensi dari pakaian bekas dan menciptakan desain baru yang menarik. Selanjutnya, upcycling tidak hanya berkontribusi pada pengurangan limbah tekstil, tetapi juga memberikan manfaat tambahan seperti nilai ekonomi yang lebih tinggi untuk produk akhir, mendorong kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan kesadaran lingkungan tentang dampak industri fashion terhadap planet kita. Beberapa contoh produk yang dihasilkan melalui proses ini meliputi sarung bantal yang menggunakan kain perca dari berbagai pakaian, tote bag multifungsi yang terbuat dari kombinasi kain bekas, dan selimut hangat yang memberikan sentuhan personal. Dengan pendekatan ini, Tidy Treats tidak hanya menciptakan produk yang estetis, tetapi juga menyampaikan pesan kuat tentang keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan dalam menghadapi tantangan limbah tekstil di era fast fashion saat ini. Halo, saya Gita Sani Zulfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang channel dari Tidy Treats. Nah, Tidy Treats ini menggunakan berbagai saluran bisnis untuk menjual produk-produknya nih guys. Dan pertama itu, sosial media itu kita memakai Instagram. Nah, Instagram ini nantinya kita akan memungkinkan brand kita untuk memperkenalkan produk-produknya secara langsung. Biasanya itu kita bakal ngepost foto-fotonya, video, ataupun kita bakal live Instagram. Lalu, untuk platform e-commerce ini, kita akan memakai Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Nah, nantinya itu, kita tuh akan memudahkan konsumen untuk membeli produk kita, baik melalui fitur pencarian, maupun promosi-promosi menarik nih di TikTok. Halo, saya Ayu Mekaela Putri, dan di sini saya akan menjelaskan tentang customer relationship. Nah, berdasarkan yang sudah teman saya jelaskan, yaitu channel yang kita gunakan. Nah, jadi kita menggunakan 3 channel, yaitu Instagram, live TikTok, dan juga e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Nah, yang pertama ada Instagram. Di Instagram ini kita akan mengupload konten tentang edukasi, yaitu berupa memberikan tips, tutorial, atau informasi tentang produk Tidy Treats ini. Terus yang kedua adalah hiburan, menambahkan konten seperti humor, tren, atau challenge berupa yang sedang viral gitu. Terus kita juga mengupload tentang konten inspirasi, yaitu posting testimoni tentang produk dari Tidy Treats ini. Lalu kita juga membangun relationship, yaitu kita dengan berinteraksi melalui DM atau membuat question box kepada followers Tidy Treats untuk memberikan kesan-pesan atau kelebihan kekurangan tentang produk kita ini, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah live TikTok. Gimana sih cara kita membangun relationship kita dengan customer di live TikTok? Jadi caranya adalah kita membuat Q&A atau tanya jawab dengan audiens tentang produk atau layanan, dan juga kita memberikan perhatian kepada mereka yang berkomentar dengan menyebut namanya atau akunnya, seperti itu. Dan kita juga menggunakan fitur TikTok seperti give komentar langsung atau seperti
menjaga interaksi tetap aktif gitu. Itu juga memberikan diskon khusus hanya tersedia selama live di TikTok. Selain itu juga kita akan menjadwalkan live secara rutin agar audiens tahu kapan kita akan bersiaran langsung di TikTok. Yang ketiga yaitu e-commerce, yaitu Shopee atau enggak Tokopedia. Gimana sih cara kita membangun relationship di Shopee atau Tokopedia? Jadi caranya adalah kita mengadakan Shopee Flash Sale, atau biasanya teman-teman tahu itu adalah Shopee 12-12. Nah, gabungan dalam program Flash Sale Shopee untuk meningkatkan visibilitas toko. Dan juga kita akan mengadakan gratis ongkir yang memastikan untuk menyediakan promo gratis ongkir terutama di event besar Shopee, yaitu seperti Shopee 12-12 itu. Berikutnya nama aku Nabila Fajar. Kali ini aku akan menjelaskan tentang key research yang ada di dalam TD Trades. Nah, jadi key research yang pertama itu kan ada physical research ya. Jadi si TD Trades ini akan diadakan di event-event Bandung, spesifiknya tuh di Bandung Thrift Weekend atau punya singkatannya itu BTW, yang dimana untuk memperkenalkan produk-produk ramah lingkungan seperti ramah lingkungan dari pakaian bekas ya, seperti tote bag, selimut, atau sarung bantal. Nah, dalam operasionalnya, TD Trades itu tuh membutuhkan mobil operasional yang untuk mendukung distribusi dan juga pengangkutan, serta dilengkapi dengan mesin jahit, meja kerja, dan display untuk menampilkan produk dengan rapi. Nah, lalu rak penyimpanan juga digunakan untuk menyimpan bahan baku termasuk limbah dan pakaian bekas yang akan diolah menjadi produk baru. Terus, peralatan jahit itu juga menjadi bagian penting dalam memproses pembuatan produk yang berkualitas. Lalu yang kedua itu adalah intellectual research, di mana TD Trades itu merupakan merek yang menghadirkan desain inovatif untuk produk ramah lingkungan seperti tote bag, selimut, maupun sarung bantal. Nah, yang hal tersebut tuh dilindungi hak cipta untuk menjaga originalitas atau keoriginalan ya. Dengan membentuk tim produksi sendiri, TD Trades itu akan memastikan kualitas tinggi dan efisiensi sekaligus mendukung keberlanjutan yang memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga adalah human research. Nah, jadi TD Trades ini akan membentuk tim produksi yang bertugas untuk memilah dan juga mengolah produksi pakaian bekas atau kain perca menjadi suatu produk yang memiliki nilai guna seperti tote bag, selimut, ataupun sarung bantal. Yang kemudian tim ini memastikan setiap tahap produksi dilakukan dengan teliti untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan juga berkualitas tinggi. Yang keempat adalah financial research. Nah, jadi TD Trades mengalokasikan modal untuk memberi peralatan, menyewa tempat, dan juga mendukung kebutuhan operasional harian, termasuk transportasi yang dibiayai oleh saldo tunai. Nah, untuk ekspansi bisnis di masa depan, perusahaan TD Trades ini mempertimbangkan pembiayaan melalui kredit guna meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan pasar. Perkenalkan, nama saya Catherine Alisa Putri Gamas. Di sini saya akan menjelaskan key activities dari TD Trades. Yang pertama itu memilih pakaian-pakaian yang sudah dikumpulkan. Pakaian yang dikumpulkan akan diperiksa untuk menentukan apakah masih layak digunakan, perlu diperbaiki, atau harus didaur ulang. Pakaian akan dikelompokkan berdasarkan jenis, ukuran, dan warna. Kemudian yang kedua itu adalah memproses pakaian tidak layak menjadi kain perca. Pakaian yang sudah tidak layak akan dihancurkan dan dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan. Kain perca dapat diproses lebih lanjut melalui pewarnaan ulang ataupun pencucian. Kemudian yang terakhir itu memproduksi dan mendesain produk baru untuk TD Trades. Mengembangkan ide-ide kreatif untuk produk TD Trades yakni selimut, sarung bantal, dan tote bag. Menggunakan teknik menjahit dan keterampilan tangan dalam proses produksi dari produk TD Trades. Saya akan Salsa Sabila dan di sini saya akan menjelaskan key partners dari TD Trades. Yang pertama adalah Eco-Friendly Insulation atau @ecotouch_id. Eco-Friendly Insulation ini merupakan suatu komunitas yang bergerak di bidang pengolahan sampah tekstil yang mana sejalan juga dengan visi misi dari TD Trades itu sendiri. Kerjasama kami dengan @ecotouch_id ini itu bisa membantu pemasaran kami di konsumen-konsumen yang memang mendukung adanya gerakan dari daur ulang sampah tekstil ini. Dan yang kedua adalah #tukarbaju by Zero Waste Indonesia atau @tukarbaju_. Nah, di sini Zero Waste Indonesia merupakan komunitas yang bergerak di bidang daur ulang sampah. Tukar Baju merupakan kampanye yang dilakukan oleh Zero Waste Indonesia yang berfokus pada pendauran ulang sampah tekstil di Indonesia. Kurang lebih sama dengan @ecotouch_id tadi, yang mana kerjasama yang akan kami lakukan ke depannya adalah dengan memasarkan produk kami dan bisa menjalankan visi misi kita secara beriringan. Dan yang terakhir adalah Bandung Thrift Weekend atau @Bandung Thrift Weekend, yang mana di sini membantukan pemasaran kita dalam memasarkan produk-produk thrift yang akan dijual juga oleh pihak TD Trades. Saya Kanisa Safiradi dan di sini saya akan menjelaskan apa itu revenue stream. Yang pertama, revenue stream merupakan sebuah aliran pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan yang berasal dari berbagai sumber. Untuk TD Trades sendiri, revenue stream yang kami dapatkan yaitu pertama ada modal. Modal yang kami dapatkan berasal dari pitching-pitching melalui investor-investor serta melakukan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang masih memiliki keterkaitan dengan produk-produk yang ingin kami jalankan. Lalu kedua, ada pendapatan utama. Pendapatan utama kami tentu saja berasal dari hasil penjualan pre-love yang kami lakukan serta juga hasil penjualan barang-barang yang berasal dari pakaian bekas yang kemudian kami olah menjadi
barang-barang baru, produk-produk baru seperti sarung bantal, tote bag, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cost structure. Cost structure itu terdiri dari dua, yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost sendiri merupakan biaya atau pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan dalam kondisi apapun. Dalam kata lain, biaya ini adalah biaya tetap. Contohnya seperti biaya sewa tempat, gaji karyawan, biaya asuransi, serta biaya pengelolaan bahan baku dan biaya lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada variable cost. Variable cost ini merupakan biaya atau pengeluaran yang bersifat dinamis. Contohnya seperti biaya bahan baku, biaya pengiriman, biaya pengambilan, dan lain sebagainya. Sini saya Dr. Mata Hartomi akan menjelaskan analisis FOT. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan dari ide bisnis Tidy Treats adalah keberlanjutan dan ramah lingkungan. Tidy Treats berkontribusi dalam mengurangi limbah tekstil dengan mendaur ulang pakaian bekas. Ini menjadikan bisnis ini sangat relevan dengan era di mana kesadaran lingkungan semakin meningkat. Yang kedua ada disverifikasi produk. Selain menyediakan jasa pre-love, Tidy Treats juga mengelola pakaian yang tidak layak menjadi produk baru seperti tote bag, sarung bantal, dan selimut. Hal ini juga memperluas pasar dan memberikan nilai tambah pada produk atau bahan bekas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh aku, Aini Kayla Putri. Nah, poin ketiga itu adalah fokus pada sirkular ekonomi. Nah, dengan menerapkan ekonomi sirkular, Tidy Treats itu tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga memberi peluang baru dengan proses daur ulang. Terus yang terakhir adalah target bisnis. Nah, nilai yang berkelanjutan ini sangat memikat ketertarikan pada kaum Gen Z dan juga milenial. Halo, saya Nikita Sania Zulfa dan Salah satu dua. di sini kita akan menjelaskan tentang weakness dari Tidy Treats. Nah, yang pertama, weakness dari Tidy Treats itu memiliki proses daur ulang yang memerlukan waktu. Daur ulang pakaian bekas menjadi produk baru memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan produksi massal produk baru yang bisa memperlambat respon terhadap permintaan konsumen. Lalu Yang kedua adalah persepsi terhadap kualitas. Beberapa konsumen mungkin merasa ragu tentang kualitas produksi produk daur ulang, terutama jika mereka terbiasa membeli barang baru. Meskipun produk sudah disulap menjadi sarung bantal, tote bag, dan lain-lain, ada kemungkinan konsumen memiliki keraguan terhadap daya tahan dan kebersihan produk tersebut. Yang ketiga adalah tantangan dalam menjaga standar kualitas dan estetika. Menggunakan barang bekas menjadi bahan dasar memerlukan ketelitian dalam menjaga kualitas produk akhir. Jika tidak hati-hati, produk bisa kehilangan nilai estetika atau kesan berkualitas yang mungkin mengurangi daya tarik konsumen. Perkenalkan, nama saya Katrina Alisa Putri-Gamas. Di sini saya akan menjelaskan tentang opportunities dari Tidy Treats. Yang pertama itu ada tren yang bisa diikuti oleh Tidy Treats. Tren yang bisa diikuti oleh Tidy Treats itu sendiri adalah upcycling dan sustainability fashion. Di sini konsumen semakin sadar akan dampak lingkungan yang dihasilkan dari industri fashion. Yang kedua, itu ada kekuatan yang menambah value bisnis. Jadi Tidy Treats tidak hanya menjual produk-produk, tetapi menawarkan pengalaman berbelanja yang bermakna bagi konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Fajar. Kali ini aku akan menjelaskan opportunities Tidy Treats yang berbeda, yaitu persaingan di sekitar lokasi bisnis. Jadi Tidy Treats memiliki keunggulan sebagai bisnis lokal dalam pengelolaan pakaian bekas atau kain perca menjadi produk-produk bernilai guna seperti selimut, sarung bantal, dan juga tote bag. Namun, Tidy Treats tetap saja harus menghadapi tantangan dari kompetitor lain yang memiliki reputasi dan juga jaringan yang lebih luas seperti Upcycle. Akan tetapi, Upcycle menjual produk yang relatif mahal, sehingga artinya hal tersebut dapat membuka peluang bagi Tidy Treats untuk menawarkan produk lebih terjangkau namun berkualitas. Yang keempat adalah peluang yang bisa dilihat Tidy Treats untuk dimanfaatkan. Tidy Treats memiliki peluang besar untuk memanfaatkan tren gaya hidup ramah lingkungan dan kesadaran masyarakat yang terus meningkat terhadap pengelolaan limbah. Dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengurangan limbah melalui produk daur ulang yang estetis, Tidy Treats dapat memperluas jangkauan pasarnya dengan kemitraan komunitas lingkungan. Juga dapat membantu memperkuat merek tersebut. Selain itu, menjual produk melalui platform digital seperti media sosial Instagram dan e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan memadukan produk unik, berkualitas tinggi, dan personalisasi, Tidy Treats dapat menciptakan basis pelanggan yang loyal sekaligus memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Ini saya akan menjelaskan tren yang dimiliki oleh Tidy Treats itu sendiri. Yang pertama adalah tren pasar yang berubah dengan sangat cepat. Tren pasar yang berubah dengan sangat cepat itu dapat membuat produk daur ulang kami itu memiliki penurunan peminat yang bisa terbilang drastis dan akan mengalami kerugian yang dengan jumlah yang lumayan besar. Kemudian juga konsumen saat ini itu lebih mementingkan fashion murah dari fast fashion sendiri. Yang kedua, ada persaingan dari kompetitor yang lebih dikenal. Kompetitor yang kami bawakan saat ini adalah Upcycle, yang dimana mereka memiliki jaringan yang lebih luas, koneksi yang lebih luas, serta memiliki kemungkinan akan inovasi serta strategi promosi yang lebih bagus dibandingkan dari Tidy Treats sendiri. Saya akan menjelaskan kompetitor kami yang sudah disebutkan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Upcycle. Upcycle adalah inisiatif sosial yang berfokus pada daur ulang kreatif, khususnya pada limbah tekstil. Mereka mengubah limbah tekstil seperti spray bekas hotel, kain perca, dan bahan tekstil lainnya menjadi barang yang lebih unik dan bermanfaat seperti dompet, tas, aksesoris, dan perlengkapan rumah tangga lainnya.
Cycle sendiri memiliki kekurangan dan kelebihan, yaitu reputasi brand yang kuat dan inovasi yang menarik. Itu adalah kelebihannya, sementara kekurangannya adalah harga produk yang relatif mahal dan produksi yang terbatas.